menyampaikan khotbah dengan judul 4 resep untuk menggapai hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah, para tamu Allah yang mulia, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mohon kepada Allah untuk dilimpahkan kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya, termasuk para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, izinkan khatib dalam kesempatan yang mulia ini untuk berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan taqwa Allah, meningkatkan amal-amal ibadah dan amal-amal salih yang menjadi perintah Allah, dan berupaya untuk menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk hambanya yang beruntung dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Saudaraku jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan judul 4 resep untuk menggapai hidup bahagia. Setiap manusia yang normal tentu menginginkan hidupnya bahagia, baik itu hidup secara pribadi maupun hidup bersama keluarganya. Kata bahagia di sini adalah bahagia menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahagia yang benar-benar dirasakan oleh hati nurani mereka yang menjalankan dan merasakannya, bukan bahagia semu yang hanya menurut pandangan orang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan
kepada hamba-hambanya agar hidupnya bahagia. Di antaranya kita simak dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Wallahu alam bimuradihi. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah jamin akan diberikan atau Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan, kata Allah, balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa beliau mengartikan amal soleh itu menjadi 4 bagian. Yang pertama yang dikatakan amal soleh adalah orang yang hidup yang senantiasa menghindarkan dirinya dari hal-hal yang haram. Artinya berupaya yang dikonsumsi adalah barang halal, yang dipakai barang halal, yang didiami dan ditempati adalah hasil dari yang halal, kemudian semuanya yang diupayakan adalah dengan cara-cara yang halal. Orang yang bisa seperti ini dijamin sudah 1/4 kebahagiaan ia raih. Karena walaupun mungkin orang lain melihat rumahnya belum seindah istana, mobilnya belum termasuk yang mahal, tetapi dalam hatinya pasti menemukan kebahagiaan. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi mengartikan amal soleh adalah sifat qanaah. Dalam bahasa Jawa dikatakan nerimo ing pandum, artinya menerima dengan ikhlas berapapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun bentuknya itu bisa diartikan rizki dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak melihat orang lain mendapatkan lebih banyak. Jadi ada rasa syukur dalam hatinya dan merawat syukurnya itu dengan meningkatkan pengabdiannya dan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730. Nabi bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Ini sudah bisa kita raih yang pertama. Kemudian diberikan kecukupan rizki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Jadi orang yang mampu menata dan menjaga hatinya, mampu mensyukuri nikmat Allah apapun dan berapapun yang Allah berikan, setelah usaha maksimal, doa juga optimal dan penuh tawakal kepada Allah, hasilnya semata-mata urusan Allah, dan itu mau menerimanya dengan ikhlas, maka dijamin orang ini hatinya dan hidupnya bahagia. Walaupun orang lain mengatakan bisnismu belum berhasil, usahamu gagal, tapi karena orang ini mampu qanaah, menerima berapapun pemberian dari Allah dengan ikhlas, maka yang dirasakan adalah bahagia. Mungkin hari ini belum berhasil, kalau berhasil hari ini, mungkin itu kurang baik bagi diri saya. Semua diartikan dengan positif. Itulah orang-orang yang qanaah. Yang ketiga, Imam Qurtubi mengartikan amal soleh adalah taufiquhu ila ta'ah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah untuk melakukan kebajikan, ibadah,
dan taat kepada Allah. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Surah Muhammad ayat 7. Wallahu a'lam bimuradihi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan menegakkan kehidupanmu. Hadirin rahimakumullah, menurut Al-Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 197, Allah akan menolong orang-orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang-orang yang rajin menuntut ilmu, orang-orang yang dengan ikhlas mengajar hanya karena Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid hanya karena Allah, yang peduli terhadap kebutuhan masjid hanya karena Allah, dan lain sebagainya. Orang yang berbuat kebajikan karena Allah, termasuk orang yang menolong agama Allah, mereka lah yang kelak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan di dunianya sudah merasakan kebahagiaan. Yang keempat adalah halawatul ta'ah, ay halawatul iman. Orang dikatakan bahagia atau akan meraih kebahagiaan manakala ia sudah mampu mendapatkan manisnya iman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 1 ayat halaman 12. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ayyakunallahu Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, wa yukriha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Ini mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran. Orang-orang yang mungkin dulunya belum Islam, kemudian masuk Islam, dalam hatinya tidak senang dan tidak suka apabila dia harus kembali kepada kekafirannya, seperti bencinya ia kalau dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya menurut penjelasan Imam Al-Qurtubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mendapatkan 4 hal ini, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكافرة والظالمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.